Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jajat Sudrajat sebagai Direktur Pro-M yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi pengetahuan, pengalaman yang mungkin bisa memiliki manfaat buat Bapak, Ibu, teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kesehatan mental dan reproduksi remaja. Kesehatan mental dan reproduksi remaja itu memang saat ini eh, s- makin banyak eh, dalam tanda kutip mengalami masalah begitu ya. Karena itu banyak hal yang harus kita tahu di zaman yang global ini dan semua banyak bisa kita dapat melalui tangan kita. Jadi kalau ada handphonenya smartphone pasti semua ada di genggaman kita termasuk juga anak-anak kita. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan emosional, psikologis, dan sosial. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kemampuan untuk menyadari potensi menghadapi stres, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Jadi kalau dikatakan kesehatan mental itu tidak jauh dari otak kita. Otak yang hanya segede bapau kalau kita genggam tangan kita, tapi dahsyatnya itu luar biasa. Maka hati-hati ketika kita memasukkan hal-hal ke dalam otak kita. Begitupun terhadap anak-anak kita dan keluarga di dalam rumah kita. Satu hal yang paling penting untuk kita waspadai adalah mata kita. Menurut Giblin itu di tahun 2002 83% itu masuk melalui mata kita. Karena itu hati-hati apa yang kita lihat dengan mata kita, begitu juga dengan anak-anak kita. Karena itu mempengaruhi bukan hanya mental, emosional, psikologi, dan juga secara seksualnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yang pertama biologis, kalau tadi saya sampaikan bahwa otak kita itu berpengaruh karena di dalam otak kita itu ada neurokimia, hormon-hormon yang mempengaruhi perasaan hati kita, suasana hati kita, misalnya serotonin, dopamin, norepinefrin, itu sangat mempengaruhi, termasuk kesehatan fisik kita. Bagaimana dengan yang mengalami tiroid dan yang mengalami penyakit kronis begitu, ya diabetes, itu mereka mengalami depresi dan kecemasan yang begitu lama mereka alami. Yang kedua, lingkungan. Dukungan dari keluarga dan teman. Tentunya banyak juga bukan hanya eh, remaja kita, kita juga membutuhkan dukungan. Dukungan dari komunitas sekitar kita dan juga teman-teman yang anak-anak kita, remaja juga membutuhkan itu. Dan terlebih lagi pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman hidup itu mempengaruhi. Kalaupun tadi sudah disampaikan Ibu Arum begitu ya, eh, bagaimana anak-anak yang sekarang banyak mengalami gangguan orientasi seksual. Itu ada pengalaman hidup dari mereka yang juga dialami mungkin oleh sebagian dari keluarga kita, namun atau remaja kita, namun mereka tidak mau menceritakan. Ada satu pengalaman yang kami alami. Saya punya anak laki-laki, begitu, waktu dia masih kecil, umur sekitar 4-5 tahun, kami punya tetangga, kami tinggal di perumahan, bukan tempat kami sekarang, sebelumnya begitu. Nah, di situ itu saya lihat kalau ada bapak-bapak keluar tetangga depan rumah, terus dia langsung lari ke dalam. Beberapa kali seperti itu. Karena itu saya tanya gitu. Anak saya namanya Ruben begitu. Ben, kenapa setiap ada bapak itu, saya sebutkan namanya, terus Ruben lari ke dalam. Saya bilang seperti itu. Terus dia ragu gitu ketika mau menyampaikan. Nah, waktu di situ saya terus tanya, kenapa sayang? Saya pelan-pelan sebagai seorang ibu, kebetulan saya memang susah punya anak, jadi perlakuan saya kepada anak agak sedikit berbeda begitu. Jadi waktu di situ disebutkan bahwa dia disentuh eh, alat kelaminnya, begitu dia tunjukkan ke penisnya gitu. Waduh, saya langsung di situ. Itu saya langsung, saya mau marah, mau seperti apa begitu ya. Untung saya mau tanya.
Begitulah harapan dukungan keluarga itu menjadi penting untuk anak-anak kita dari kecil hingga dia remaja. Nah, secara psikologis, eh, mempengaruhi adalah kepribadiannya dan juga bagaimana dia mengatasi stres. Tentunya ini mereka harus lihat di rumah yang pertama kali. Nanti kalau mau kita lanjutkan berikutnya, nanti ada bagaimana sih begitu besarnya pengaruh orang tua kepada remaja. Nah, apa dampak stres pada kesehatan mental? Stres dapat memicu gangguan mental yang pertama depresi. Lama-lama depresi, mungkin kita banyak juga mendengar sekarang di sosmed, dia kuliah baik-baik, kelihatan di rumah baik-baik, tapi menjatuhkan diri di sekolahnya. Nah, itu pasti sebelumnya ada ciri-cirinya. Nanti kita akan lihat seperti apa ciri-cirinya. Kalaupun tadi sudah mendapatkan dari sesi satu dan sesi 2, namun ini mungkin hanya sebagai tambahan, kalaupun mungkin melengkapi. Dan data menunjukkan bahwa remaja yang mengalami stres itu beresiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Ini tanda-tanda dan gejala masalah kesehatan mental yang perlu kita waspadai. Saya hanya menggarisbawahi hanya 3 saja yang bisa kita lihat di hari-hari kita kalau di rumah kita ada anak remaja ataupun di lingkungan kita. Yang pertama, hatinya. Perubahan suasana hati, kadang dia marah, kadang dia sedih, kadang dia mudah tertawa. Memang itu ciri-ciri remaja, sebentar nangis, nanti di kelas marah-marah, berteman lagi. Begitupun di rumah sama, kok tiba-tiba dia diam di kamar, nggak mau keluar, begitu. Orang tua sudah bisa melihat itu. Tidur, ada gangguan tidur, dia gelisah, nggak bisa tidur, main handphone sampai tengah malam, begitu. Itu bisa kita lihat bahwa itu adalah hanya ciri-ciri kecil, tapi dampaknya besar. Yang kedua, minat, penurunan minat dalam aktivitas. Yang tadinya dia mau bercanda, yang tadinya dia mau bercerita kepada orang tua, kepada teman, tapi dia mulai diam. Saya ada satu pengalaman, kebetulan saya pun lihatnya di TV One. Saya punya ponakan polisi, ketika dia ditanya begitu, anak ini remaja, dia mengalami pelecehan seksual, diperkosa oleh bapaknya. Terus waktu ditanya, diwawancarai, diinterogasi, eh, orang lain yang melihatnya memang yang tadinya ceria, tiba-tiba pendiam. Diajak oleh temannya, tidak mau. Nah, ini ada penurunan minat dalam aktivitas. Itu tanda-tanda, sedikit tanda-tanda yang bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana kaitannya mental dengan reproduksi itu sangat berkaitan sekali. Kesehatan reproduksi mencakup fisik, mental, dan sosial. Artinya bahwa reproduksi juga mempengaruhi mental, mental juga mempengaruhi kesehatan reproduksi. WHO mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai kemampuan untuk memiliki pengalaman reproduksi yang aman dan memuaskan. Jadi, kita memilih hak untuk kita bagaimana menjaga sistem kesehatan reproduksi kita. Begitu juga dengan remaja. Dan remaja juga harus tahu bagaimana menjaga tubuhnya, batasannya seperti apa, agar dia tidak mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama, faktor biologis, ada perubahan fisik dan hormon serta genetika. Kalau tadi juga ada yang tanyakan, ya betul genetik itu sangat mempengaruhi. Bukan hanya kesehatan mental, reproduksi juga karena saling mempengaruhi. Ada 8 bisa sampai 8 sampai 25% itu mempengaruhi. Nah, perubahan fisik, kadang-kadang kita remaja, kalau kita lihat remaja, saya memang bidang ininya remaja, dan saya sebagai dosen juga, saya ngelihat dari pertama masuk mereka, dari semester 1 banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita eh, kok bisa sampai seperti itu begitu. Ada yang baik, manis begitu, tapi tiba-tiba hamil begitu. Maka kadang-kadang saya sebagai dosen, saya sebagai orang tua di kampus begitu. Dan itu yang kita tidak sadari karena hormon di dalam tubuh remaja itu
itu yang sulit membedakan antara ketika dia mau berisiko melakukan sebuah tindakan. Dan itu eh, yang alami terjadi di fase remaja. Yang kedua adalah faktor psikologis. Karena itu kesadaran diri dan pendidikan seksual menjadi penting. Orang yang mendapatkan, remaja yang mendapatkan pendidikan seksual itu lebih baik menjaga dirinya. Begitupun dengan kesehatan mental itu mempengaruhi. Kalau sekarang di kampus-kampus itu juga ada pencegahan pelecehan, PPKS, istilahnya seperti itu. Memang untuk secara masing-masing kita, orang tergantung bagaimana dia memperlakukan tubuhnya. Karena itu peran sekali orang tua menjadi penting. Kalaupun nanti kita lanjutkan dengan bagaimana edukasi seksual, sistem reproduksi seksual kepada remaja. Namun ada kalau kita bisa melihat apakah anak kita kalau disentuh dengan pasangan beda jenis, dia akan bersikap seperti apa? Karena itu orang tua yang harus menjaganya. Ada mahasiswa-mahasiswa banyak, dia disentuh oleh beda pasangan tapi tidak apa-apa. Tapi ada juga yang, oh nggak boleh, kamu nggak boleh ini saya, colek saya juga nggak boleh begitu. Nah itu merupakan pendidikan-didikan yang keluarga berikan di rumah sehingga di kampus pun akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga faktor sosial dan lingkungan, pengaruh teman sebaya. Karena itu memang eh, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi, begitupun remaja. Remaja harus diberitahu teman mana yang baik untuk dia atau yang perlu dia jauhi, walaupun tetap berteman, hanya tidak terlalu dekat. Akses layak terhadap layanan kesehatan. Bagaimana daerah di daerah? Kalau kita bisa lihat, mungkin dengar di medsos beberapa waktu yang lalu, ada tukang gorengan begitu, remaja, dia hanya gorengan. Tapi sampai dibunuh, tapi sebelum dibunuh, mengalami pelecehan dulu. Kenapa jauh? Susah di pedalaman, kalaupun dia tahu dia harus menjangkau kemana, sinyal pun nggak bisa, mungkin kesulitan keluarga dan pendidikan. Maka selalu keluarga dan pendidikan yang menjadi eh, role-nya, track-nya supaya bisa eh, remaja menjaga kesehatan reproduksinya. Dan yang keempat, faktor ekonomi dan kebijakan. Kondisi ekonomi keluarga, kebijakan, dan program pemerintah itu sangat mempengaruhi. Maka kalau bisa kita ketahui bahwa kalau yang di dalam rumah ada remaja dan rumahnya terbatas karena keterbatasan ekonomi, itu banyak hal yang bisa dilakukan dan terjadi pelecehan-pelecehan atau yang menyebabkan gangguan kepada remaja sehingga dia mengalami trauma-trauma. Nah, bagaimana hubungan antara kesehatan mental dan reproduksi? Yang pertama, pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku reproduksi ketika dia mengambil keputusan. Kalau dia mengambil keputusan dengan punya mental yang baik, maka dia akan menjaga sistem reproduksinya. Oh, kalau saya melakukan seks di luar nikah, maka saya akan mengalami eh, mungkin saja hamil di luar nikah, jadi mereka akan menghindari perilaku seksual beresiko. Atau juga mungkin kalau saya pacaran terus lanjut hubungan suami istri itu berganti-ganti, mungkin berganti-ganti pasangan, itu akan mengalami penyakit seksual, penyakit seksual mereka pun akan berpikir karena itu eh, pengaruh kesehatan mental itu sangat signifikan terhadap perilaku reproduksi. Stigma terhadap kesehatan mental dan reproduksi. Bagaimana kita memandang stigma bahwa kalau eh, kita lihat remaja berpakaian eh, berpakaiannya sembrono begitu ya. Berarti kalau dia orang lewat pakai rok pendek, celana pendek, begitu terus jalan yang dilewatinya laki-laki, orang akan berpikir, oh, yang berpakaian pendek, eh, roknya pendek, dia bisa digoda, dia bisa diganggu, sehingga hal-hal seperti itu yang membuat orang lain akan mengganggu atau mungkin melecehkan gitu. Karena itu perlu peran dukungan sosial. Kalau mungkin
pakaiannya pendek, celananya pendek sampai kelihatan begitu ya di atas lutut begitu. Itu kan juga mempengaruhi orang lain yang melihat. Karena itu perlu diingatkan seperti yang tadi Ibu Arum sampaikan begitu. Kalaupun yang kotor begitu gelasnya kotor harus kita isi terus dengan air yang bersih sehingga yang kotornya keluar begitu. Jadi kita melihat remaja pun sebenarnya mereka ingin pastinya nggak ada yang ingin nggak jadi anak nggak baik. Karena itu peran kita sebagai peran dukungan sosial itu menjadi penting untuk kita untuk memperhatikan remaja. Dampak kesehatan reproduksi itu kesehatan reproduksi pada kesehatan mental. Sama ketika ada seorang remaja, mungkin dia salah, melakukan kesalahan, tapi dia sudah tahu, dia mengerti salah, namun dia mengalami eh, apa kehamilan begitu, itu kan seringkali dianggapnya eh, ya hamil di luar nikah begitu, sehingga mengganggu dia punya mental, padahal mentalnya udah jatuh juga sebenarnya dengan kejadian itu. Karena itu dampak kesehatan reproduksi pada kesehatan mental itu sangat berpengaruh. Termasuk juga dengan pengalaman trauma seperti yang tadi saya alami. Saya bukan kata orang, tapi saya mengalami sendiri. Saya pernah mengalami pelecehan juga dan itu butuh waktu untuk menghilangkan trauma itu. Maka ketika saya mengalami itu dan anak saya mengalami juga, saya minimal saya sebagai tenaga kesehatan bisa mengerti kondisi anak saya saat itu. Dan sampai hari ini saya selalu pesankan, selalu ingatkan hal-hal tersebut. Pendidikan dan kesadaran diri. Pendidikan seksual dan kesehatan mental, peran pendidikan dalam mencegah risiko itu memang kalau saya dari penelitian saya begitu, ketika mereka remaja itu sebenarnya harus diajari, harus didampingi, tidak bisa sendiri. Maka pendidikan dan kesadaran diri itu menjadi penting khususnya untuk pendidikan seksual dan kesehatan mental. Kalau kita tidak beritahu, bagaimana mereka tahu? Akan ada di handphone, bisa lihat sendiri. Belum tentu itu yang dilihat. Karena itu peran keluarga, dukungan kita sebagai di masyarakat di sekitarnya menjadi penting. Nah, ini dampak kesehatan reproduksi terhadap kesehatan mental. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, pengabaian, depresi, dan kecemasan. Individu yang mengalami gangguan mental serius seringkali tidak mendapatkan perhatian kesehatan reproduksi yang memadai. Pasien dengan gangguan mental memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti penyakit menular seksual dan komplikasi kehamilan. Saya waktu lalu pernah sempat lihat juga gitu. Saya ada rumah sakit jiwa, tapi bukan rumah sakit seperti yayasan saja begitu. Itu tidak berpakaian, telanjang bulat begitu. Bagaimana menjaganya? Karena mereka pun gangguan kesehatan mental begitu ya. Sehingga memang kita cenderung kurang memperhatikan, malah mungkin mengabaikan. Yang selanjutnya depresi, 30% wanita mengalami depresi setelah melahirkan, terutama jika mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan. Saya mungkin yang termasuk waktu itu karena saya lama punya anak, pernah hamil, tapi diaborsi begitu ya, abortus karena saya olahraga, ternyata pendarahan begitu. Itu saya juga takut gitu, satu sisi takut hamil lagi, satu sisi tapi pengen punya anak. Tapi alhamdulillah saya dapat walaupun cuma satu gitu. Kecemasan. 40% pasangan yang mengalami infertilitas mengalami tingkat kecemasan yang tinggi dan 30% melaporkan depresi. Itu saya lumayan juga ngalamin. Saya ngalamin sendiri karena saya memang lama begitu di eh, tanyain mertua gitu, terus suami juga tanya gitu. Kadang-kadang ketika kita merasa belum bisa punya anak itu perempuannya begitu. Dan pada saat di situ juga bertahun-tahun seperti itu, kalau nunggu tiap bulan pasti saya nangis gitu. Nah, ini memang dialami karena dampaknya terhadap kesehatan mental itu sangat-sangat signifikan. WHO menyatakan bahwa depresi berada pada urutan nomor 4 penyakit di dunia dan diprediksi menjadi masalah gangguan kesehatan yang utama. Maka karena itu remaja perlu kita perhatikan bagaimana remaja nanti ke depan, seperti tadi mungkin Dokter Natalia ada bertanya, begitu untuk kita menjaga generasi kita Z dan yang alfa ini begitu. Karena ke depannya
prediksinya ada gangguan kesehatan mental itu utama juga. Bunuh diri menjadi isu kesehatan masyarakat serius saat ini. 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri per tahun di dunia. Angka bunuh diri yang lebih tinggi itu pada usia muda. Di Asia Tenggara, angka bunuh dirinya tertinggi terdapat di Thailand, 12,9%, Singapura 7,9%, Vietnam 7,7%, Malaysia 6,2%, Indonesia 3,7%, dan Filipina 3,7%. Perilaku bunuh diri ini bisa karena untuk ide bunuh dirinya, baru rencana bunuh diri dan tindakan bunuh diri dikaitkan dengan berbagai gangguan jiwa. Nah, saat ini tren dan pola kesehatan mental remaja itu dampak dari pandemi itu bukan hanya eh, oh COVID-nya udah selesai, tapi dampaknya itu masih panjang karena perbaikan-perbaikan dari kehidupan sehari-hari dan juga dampak secara ekonomi. Saya waktu lalu 2023 ke Bali begitu. Dulu Bali itu eh, ramai begitu. Tapi saya datang itu masih pemulihan lah gitu. Tapi mati semua, ekonominya mati. Gitu saya ngelihat sebuah tempat yang waktu ada bom Bali itu, saya lihat kosong. Banyak ruko-rukonya udah tutup. Walaupun sudah ada kehidupan yang baru begitu, tapi itu mati gitu. Jadi peningkatan stres ini juga itu karena akibat dari pandemi masih terjadi sampai sekarang. Jadi pandeminya lewat, tapi dampaknya masih ada. Karena banyak juga orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, belum dapat kerja lagi, dan itu berdampak kepada remaja. Pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental, oh banyak sekali. Orang mudah melihat sekarang mau di TikTok, di IG, di Facebook, mau di thread juga banyak hal yang bisa mereka lihat, tapi mereka nggak bisa saring mana yang untuk kebutuhan mereka. Termasuk kita mungkin yang sebagai dewasa juga, mana sih yang pas untuk kita? Karena lalu lalangnya. Lalu lalangnya em, iklan, berita-berita, semua membuat orang juga kalau yang banyak yang dilihat perselingkuhan, seperti itu, terus kejahatan, bagaimana dia mau berani remaja ini? Mungkin takut-takut. Kalau lihat yang baik-baik mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau lihat yang buruk yang mereka alami, gitu. Karena itu hati-hati dengan mata, karena 83% itu masuk ke dalam otak kita. Itu yang kita perlu jaga bersama, eh, mungkin di rumah kita, di dalam rumah kita ada remaja, atau mungkin di sekitar kita, saudara, tetangga, begitu ya. Dan ini adalah tantangan kita pada remaja. Prevalensi gangguan mental di Indonesia pada tahun mencapai 9,8 dengan angka depresinya 6,6%. Sekitar 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap gangguan mental. Lebih dari 17 juta remaja di Indonesia memiliki masalah dengan kesehatan mental. 21% remaja berusia 12 sampai 17 tahun melaporkan mengalami gejala kecemasan dalam 2 minggu terakhir dan 17% mengatakan mereka memiliki gejala depresi. Diperkirakan angka gangguan mental di Indonesia terus meningkat. Maka tadi saya sampaikan, COVID-nya berhenti, tapi dampaknya terus meningkat. Kelihatan begitu. Ini menjadi tantangan buat kita semua sebagai tenaga kesehatan, sebagai orang tua, mungkin juga sebagai pendidik, sebagai masyarakat. Nah, bagaimana upaya peningkatan kesehatan mental dan reproduksi? Tentunya kita harus perkuat remaja ini, nggak bisa dibiarkan sendiri. Memang dari hasil saya dengan remaja, saya berdampingan terus dengan remaja, kadang-kadang harus berperilaku seperti remaja supaya bisa mereka terima kita. Kalau dilihatnya kita sebagai orang, mungkin ibunya mungkin lagi nggak kena, karena memang teman sebaya yang mereka saat ini percayai. Karena itu kita tenaga kesehatan, mungkin saya sendiri di kampus juga ya berlaku kayak remaja gitu. Walaupun sebenarnya saya sudah pralansia juga, supaya mereka bisa dekat dengan kita. Yang pertama program pendidikan kesehatan, yang komprehensif. Kita nggak bisa cuman dikasih mata ajar biologi, fisika, kimia, tapi ada mata ajar yang lain, pendidikan yang lain gitu. Nah mungkin baru sebagian saja di sekolah yang memasukkan
keterkaitan dengan reproduksi hanya terbatas mungkin anatomi fisiologi. Pelatihan untuk guru dan tenaga medis. Maka saya bukan berarti saya yang lebih tahu. Mungkin saya membagi pengalaman saja. Kalaupun mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, mungkin kelupa, jadi diingatkan kembali. Atau mungkin yang belum tahu, jadi tahu. Penggunaan media digital sekarang nggak ada batasnya. Dunia di tangan kita, dunia di tangan remaja juga. Itu menjadi batasan untuk kita memperhatikan media apa yang mereka lihat. Dukungan keluarga, komunikasi terbuka antara orang tua dan remaja. Pentingnya dukungan emosional dari keluarga, komunikasi terbuka dengan keluarga. Orang tua saya, ibu saya perawat, bapak saya di Kodam 3 Siliwangi karena kami tinggal di Bandung. Nama saya memang Roma Tautoba. Kalau tahu Danau Toba pasti udah tahu itu orang Batak begitu. Iya, saya orang Batak. Tapi saya punya keluarga, saya tinggal di Cimahi. Orang tua saya dari muda sudah di Cimahi. Mereka bertemunya juga di Cimahi. Jadi saya anak Cimahi. Begitu. Walaupun nama saya Batak sekali. Nah, komunikasi. Kadang-kadang saya yang dari antar suku itu kita pasti punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Hanya karena saya memang tinggal di lingkungan militer begitu, jadi komunikasi terbuka itu kami jalin karena lihat dari orang tua. Kalau di sekitar saya, kalau saya keluar rumah, itu baju hijau, tentara, harus sigap, yang kesannya galak-galak begitu. Ya termasuk orang tua saya juga gitu. Tapi itu harus dibangun komunikasi terbuka antara orang tua dengan remaja. Karena itu penting juga dukungan sosial dari keluarga. Waktu lalu saya dimarah gitu. Saya termasuk pendiam dulu. Jadi ketika saya ditanya guru begitu, terus PR-nya dikerjain siapa? Roma, saya bilang gitu, suara saya pelan sekali. Dikenal gurunya Mama gitu. Didengar oleh guru saya Mama, jadi dikiranya Mama saya. Saya dijantur ininya gitu ya, di pinggir rambut ini kan ada tuh yang rambut halus. Sampai saya dibikin nangis. Nah, ketika saya pulang, pasti kan ditanya dong, pentingnya dukungan emosional dari keluarga itu penting sekali. Waktu saya pulang, itu kenapa nangis gitu kan, pelan-pelan. Tapi kalau sekarang kan orang tua juga pengennya buru-buru. Maka selalu saya ingatkan sekarang zamannya orang pengen buru-buru. Cepat-cepat semua. Sampai ke anak pun harus cepat-cepat begitu. Nah, ini menjadi penting begitu dukungan emosional ini. Termasuk ketika saya punya anak saya waktu itu masih SD ya. Dia didorong oleh temannya, terus dia jatuh ke selokan begitu. Saya pada saat di situ pas saya lagi nggak ke kampus begitu, saya sedih banget gitu. Aduh, anak saya dikejeburin gitu kan, ke solokan lagi. Terus saya tanya gitu, terus apa yang Ruben lakukan ketika dia didorong begitu kan? Ya didorong lagi lah katanya gitu. Saya senang di situ. Kenapa? Karena remaja juga, anak juga harus dia punya untuk mempertahankan dirinya. Karena kalau kita lihat mungkin di medsos, anaknya ditendang, dia diam saja. Dia harus ada bahwa dia melawan begitu. Bukan melawan itu untuk melindungi dirinya. Karena itu dukungan emosional dari keluarga itu sejak dini itu menjadi penting. Peran masyarakat. Masyarakat yang peduli dan proaktif. Ya, kita betul harus proaktif walaupun sebagai tenaga kesehatan dan masyarakat di lingkungan eh, rumah kita. Waktu yang lalu ya karena saya coba jalin terbuka dari kecil gitu. Jadi saya di lingkungan rumah itu ada yang seperti yang sakit jiwa lah, gangguan jiwa, suka keliling-keliling di rumah. Akhirnya anak saya cerita, itu ada yang keliling-keliling gitu. Nah, kan harus diantisipasi sehingga kita memang harus peduli untuk menjaga. Jangan sampai juga kita yang sudah tahu membiarkan. Mengurangi stigma terhadap yang kesehatan mental. Kalaupun tadi menyampaikan ada yang keliling-keliling rumah gitu di perumahan, tapi pakaiannya compang-camping, bahkan ada yang nggak pakai celana, begitu itu kan perlu kita ini kan juga, perlu kita sampaikan juga kepada pengurus sehingga kalaupun ini tidak diejek, memang tidak diejek tapi menjadi takut begitu. Program dukungan kesehatan mental di komunitas. Karena saya memang perawat saya di rumah sakit, saya pernah di rumah sakit, dan saat ini saya di masyarakat, maka ada yang harus menyambungkan antara rumah sakit dan komunitas.
Sehingga memang kesehatan mental di komunitas itu menjadi penting. Peran pemerintah dan lembaga kesehatan. Kebijakan dan program untuk mendukung kesehatan kalau sekarang sudah memang juga diperhatikan, begitu hanya belakangan ini saya mulai memperhatikan lagi. Kalau dulu saya perhatikan karena saya di komunitas, sering memperhatikan begitu area-area tertentu di daerah Jakarta, Bekasi, saya tinggal di Bekasi itu mulai banyak ber berjalan kaki, berkeliaran lah gitu istilahnya. Kalau dulu udah sempat nggak ada, mungkin karena sekarang lagi peralihan begitu ya. Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, kampanye kesadaran tentang kesehatan mental. Jadi kita memang dari kita untuk kita, bahwa kesehatan mental menjadi penting untuk diri kita sendiri dan keluarga. Mohon maaf sebentar. Baik, sambil menunggu Ibu Roma, apakah sudah selesai Ibu Roma? Mohon maaf Pak, ada Boleh, sedikit. silahkan, silahkan. Nah, selingan sebentar. Baik. Jadi secara ini ya kita bisa simpulkan bersama kesehatan mental dan kesehatan reproduksi adalah dua aspek penting dari kesejahteraan individu yang saling berkaitan. Kesehatan reproduksi yang baik berkontribusi secara signifikan terhadap kesehatan mental individu, begitupun dengan sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup remaja sebagai generasi penerus bangsa ke depan. Diperlukan pendidikan kesehatan, dukungan keluarga, peran masyarakat dan pemerintah agar terwujud Indonesia Emas 2045. Ini mungkin serat yang terakhir terkait dengan kesehatan mental dan kesehatan reproduksi remaja.